Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan saat ini sedang berlangsung tahapan kampanye Pilkada 2024, dan salah satu tahapan yang akan segera kita songsong adalah debat kandidat yang akan segera dilaksanakan di Provinsi Jambi. Dan untuk membahas hal tersebut telah kita hadirkan di studio TVRI Jambi dalam program Dialog Rumah Demokrasi. Telah hadir bersama kita di studio Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bang Suparmin SHM. Selamat sore Bang, Assalamualaikum. Sore, sehat. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Juga telah bergabung bersama kita melalui virtual Zoom meeting, Ibu Weni Irare Firawati. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Weni. Apakah sudah terhubung bersama kami? Ibu Weni? Halo? Halo Bu Weni. Baik, nanti akan segera bergabung bersama kita dan nanti kita akan sapa lagi Bu Weni. Baik Bang, saya langsung aja nih ke Bang Parmin. Sebelum kita bicara debat Bang, bicara tahapan sendiri. Ada dua isu sentral sih tahapan hari ini. Pertama logistik, yang kedua daftar pemilih. Nah, kita bicara logistik dulu. Sejauh mana Bang? Baik, terima kasih Bu Doni. Untuk logistik ya, untuk khususnya kota, bilik, tinta, segel, kabel tis yang diadakan pada tahap pertama sudah ada semua. Sudah tiba semuanya di seluruh gudang logistik KPU Kabupaten Kota. Semua sudah ada. Tadi pagi juga saya sempat ngecek ke Muara Jambi. Bahkan untuk kotak suara yang di Muara Jambi tadi sudah dirakit. Posisi sudah siap untuk diisi ya. Untuk surat suara itu baru dua yang sudah selesai ya, yaitu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Itu sudah ready, sudah sampai di seluruh gudang logistik KPU Kabupaten Kota. Sudah sampai? Sudah, dan sekarang sudah dari Senin kemarin, sejak 21 sudah mulai sortir dan lipat. Tadi saya juga ngecek ke Muara Jambi dan lagi proses sortir dan lipat untuk surat-suara pilgub. Untuk surat suara pemilihan bupati dan wali kota, itu baru Tanjung Jabung Barat yang sudah tiba di gudang KPU Tanjung Jabung Barat. Untuk 10 kabupaten kota lainnya itu baru akan dikirim lusa. Hari Jumat akan dikirim dari percetakan di Cikarang. Artinya dalam konteks produksi sudah selesai ya? Sudah, semuanya sudah selesai. Semua on proses pengirimannya, rata-rata kan pemenang tendernya ada di Jawa ya. Jadi bagi proses pengiriman ke kita. Ada kendala-kendala Bang dalam logistik kali ini? Sejauh ini aman ya, sejauh ini kita belum ada kendala ya. Kalau biasa rusak dalam proses sortir itu biasalah, karena kan nanti akan ada penggantian. Sejauh ini aman, jalan juga bagus kondisinya. Dan cuaca sejauh ini kayaknya sangat membantu kita. Cuaca sekarang yang belum ada hujan, cuma sebentar-sebentar itu hilang lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sampai nanti distribusi bisa seperti ini ya. Ya, tentu harapan kita begitu. Kita coba sapa Bu Weni, sudah bergabung bersama kami Bu Weni. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Weni, suara kami bisa terdengar dengan jelas? Ya, bisa terdengar dengan jelas. Baik. Bu Weni, bagaimana kemudian Anda menyingkapi pilkada kali ini dalam kacamata Anda, Bu Weni? Dari aspek apa nih? Dari aspek apakah? Halo? Ya, dari aspek apanya? Kalau Anda menyingkapi, ada hal-hal khusus yang mungkin bisa Anda soroti dalam berjalannya pilkada kita kali ini? Ya, kalau secara administratif, menurut saya KPU sudah bekerja dengan baik. Kita acungkan jempol untuk kerja-kerja KPU menyelenggarakan pilkada di Jambi untuk tahun ini. Dan untuk antusias masyarakat juga saya rasa luar biasa untuk menyambut pilkada. Semoga golput tidak menjadi ancaman serius di tahun ini ya, dan semoga juga tidak ada polarisasi politik yang berapi dan tajam di masyarakat, karena mengingat hanya ada 2 calon ya. Ya. Nah, kalau isu sentral yang mungkin Anda betul-betul sepertinya akan mestinya penyelenggara hari ini untuk lebih fokuskan, Bu Weni, apakah masih isu-isu lama, money politik, SARA dan sebagainya? Jelas itu masih seputar itu ya. Bagaimana memerangi money politik di masyarakat, kemudian juga
disinformasi, kemudian hoax. Tapi yang paling penting adalah kita berkejaran dengan money politik di masyarakat ya, itu masih luar biasa sekali untuk menentukan pilkada di tahun ini juga. Masih menjadi patologi. Baik. Nanti kita akan lanjutkan. Sekarang Bang Parmin. Sebelum juga ke debat Bang, pemilih tentu tentang daftar pemilih. Kalau kita mencermati di pemberitaan dalam beberapa hari terakhir ini, beberapa ya bisa kita katakan kayaknya merata ya, di beberapa KPU kabupaten kota itu membuka pendaftaran DPTB dan sebagainya. Bagaimana kondisi juga daftar pemilih kita, Bang? Iya, ada peningkatan tahun ini? Kalau data yang mengajukan pindah pemilih sudah ada ya, tapi ini kan masih berproses ya, masih terus berjalan. Yang jelas kami membuka diri kepada masyarakat ya, yang pada H-30 nanti ya, sampai tanggal 28 ya batasnya ya, batas akhirnya, untuk mereka yang pindah memilih karena misalnya dia kuliah di Jambi karena pendidikan, ada beberapa hal karena dia tugas dan lain sebagainya, dia harus diurus dari sekarang. Jadi kami juga sudah membuka di medsos informasi, mengajak termasuk membuka posko tadi, termasuk kita juga menyurati instansi vertikal yang ada di Provinsi Jambi termasuk SKPD, kita surati bagi mereka yang pada hari ya tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di tempat dia terdaftar sebagai DPT, maka kita minta dia untuk mengurus pindah milihnya. Baik, sebelum ini juga Bang, ini sangat penting nih saya pikir, karena sering juga di lapangan kemudian terjadi perdebatan. Di saat pindah memilih misalnya, dia dari Kabupaten A kemudian ternyata pada hari pemungutan suara, dia berada di Kabupaten B, tapi hanya berada di dalam Provinsi Jambi, Kabupaten dan Provinsi Jambi. Nah, apakah dia juga berhak atas pemilihan kepala daerah, misal bupati wali kotanya juga, atau hanya gubernur saja? Jadi begini, pindah milih yang diatur dalam pilkada serentak ini hanya dia itu meliputi satu provinsi yang sama ya. Misalnya antar kecamatan, antar kabupaten dalam provinsi yang sama. Artinya kalau tidak boleh dari kabupaten provinsi yang berbeda. Tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa karena dia tidak punya hak. Ini kan dapilnya beda gitu. Untuk mereka yang pindah milih antar kabupaten kota di provinsi, maka dia hanya akan mendapatkan satu surat suara saja. Hanya surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi dia hanya memilih gubernur dan wakil gubernur saja. Ya. Untuk bupati, wakil bupatinya atau wali kota dan wakil kota tidak. Karena dia pindah melintasi kanan dan juga tidak ada surat suara yang termasuk untuk memilih di bupati wali kota di kawasan dia juga memilih. Ya nggak bisa kan, kalau di antar kabupaten pasti nggak bisa karena nggak ada surat suaranya, pasti nggak bisa. Satu kecuali ya dia pindah domisili beserta pindah identitas kependudukannya. Maka dia akan dapatkan tambahan surat suara tapi sesuai dengan lokasi identitas pendudukan yang baru, tidak yang asal kemarin gitu. Jadi itu konteksnya. Bisa dapat 2 kalau dia pindah KTP L-nya. Tapi kalau tidak itu maka hanya dapat 1 surat suara jika antar kabupaten kota. Dan tidak ada pindah memilih antar provinsi. Tidak ada. Nah itu clear. Artinya agarnya masyarakat juga sama-sama memahami bahwa konteks dalam ini adalah hanya dalam satu provinsi, antar kabupaten kota dan memilih hanya untuk gubernur saja. Baik, saya ke Bu Weni lagi nih. Bu Eni, salah satu juga isu sentral dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah bagaimana kemudian masyarakat menggunakan hak pilihnya. Yang paling kita khawatir, ya kalau kita lihat tren sebenarnya angka partisipasi pemilih kita meningkat. Ya, angka partisipasi pemilih kita meningkat. Tetapi sejauh mana Anda kemudian melihat kualitas pemilih kita dalam memberikan suara sendiri? Atau Anda membaca ke depan di dalam pelaksanaan pilkada ke depan berkaitan dengan partisipasi pemilih sendiri, Bu Eni? Ya, saya rasa partisipasi pemilih meningkat, tapi peningkatannya ini sebenarnya harus lebih signifikan ya untuk melawan golput gitu ya. Saya yakin pemilih yang memilih ini memutuskan untuk memilih ini berkualitas untuk memilih calon pemimpin yang ada di Provinsi Jambi di ajang pilkada ini, karena kedewasaan pemilih, kemudian literasi bagaimana mereka harus memberikan suaranya itu juga berproses seiring berjalannya waktu dalam setiap ajang pemilihan pilkada maupun pemilu. Saya rasa ya saya juga ada kualitasnya. Baik. Nah, tadi Bang Parmin sedikit disinggung mengenai literasi dan kemudian bagaimana sejauh kemudian informasi yang diberikan kepada pemilih agar pemilih menggunakan hak suara. Nah, salah satu metode kampanye itu adalah debat terbuka, gitu ya. Nah, sejauh mana Bang untuk debat terbuka sendiri di Provinsi Jambi? Terima kasih, Bung.
Jadi terkait dengan pelaksanaan kampanye ya, yang difasilitasi oleh KPU itu ada beberapa hal ya. Pertama itu ada alat peraga kampanye, kemudian ada bahan kampanye, ada iklan kampanye, dan ada debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Jadi untuk debat, ini debat kita sudah siapkan. KPU Provinsi Jambi itu merencanakan ada 3 kali debat. Untuk pemilihan gubernur? Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ada 3 kali debat. Debat pertama itu debat antar calon gubernur. Oke. Debat kedua itu debat antara calon wakil gubernur. Debat ketiga adalah debat pasangan calon gubernur dengan pasangan calon gubernur nomor 1 dan nomor urut 2. Iya. Jadi itu nanti itu. Yang pertama itu debat calon gubernur itu kita akan laksanakan pekan depan ya, hari Minggu, tanggal 27 November 2024. Ini sudah hampir 80% persiapannya ya. Kita sudah tetapkan tim perumus, kita sudah tetapkan tim panelis, kita sudah tetapkan moderator, kita sudah tetapkan tata tertib dan lain sebagainya. Termasuk lokasinya sudah kita rencanakan itu di ACC, di Abadi Convention Center, jam 19.00 WIB sampai selesai. Nah ini masyarakat boleh datang langsung ke sana atau ada saran lain? Jadi ada 2 ya, ada 2 yang boleh hadir di sana. Pertama adalah pasangan calon dan pendukungnya yang kita batasi jumlahnya. Setiap pasangan calon nanti membawa kemarin itu kesepakatan itu 75 orang. Arti 75 ya antar paslon. Kemudian 77 dengan paslonnya. Oh iya. Kemudian ada undangan nanti. Ada undangan, ini undangan dari tokoh masyarakat, dari SKPD, dari instansi vertikal, dari wartawan, dari jurnalis dan lain sebagainya, dari penyandang disabilitas. Pokoknya kita ratakan semua sebagai undangan. Sebagai undangan. Termasuk pers sendiri, media. Iya, karena kan mereka sebagai pemilih juga nih. Mereka punya hak untuk hadir. Nanti kita pokoknya kapasitasnya sekitar 500 orang yang kita maksimalkan di gedung. Maksimal itu 500 orang di gedung ACC itu. Nah, untuk masyarakat sendiri? Masyarakat kita kan nanti ada live ya. Kita siapkan live di TVRI Jambi dan beberapa TV lokal ya, termasuk radio. RRI nanti kita akan live. Jadi nanti kita menghimbau masyarakat bisa menyaksikan atau membuat kegiatan nonton bareng. Kalau ada posko, silakan di posko masing-masing. Kan silakan saja kan. Tidak ada persoalan. Yang penting damai-damai saja. Tapi silakan. Ini kan untuk melihat visi misi dari masing-masing calon gubernur. Kan mereka kan akan menyampaikan visi misinya, kemudian akan didalami oleh moderator melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh panelis. Kemudian nanti juga ada debat antar calon gubernur. Saya pikir ya silakan, ini adalah bagian dari kampanye yang bisa meyakinkan masyarakat pemilih. Nah ini perlu juga Bang, agar tidak terjadi nanti penumpukan nih di hari H ini kan animo masyarakat tinggi betul nih berkaitan dengan debat ini. Itu kan dibatasi tadi, kalau tadi saya mencatat 77 setiap pasangan calon termasuk paslonnya, begitu juga ada tamu undangan, artinya tidak termasuk tamu undangan tidak bisa masuk ke arena. Nah jika masyarakat juga datang ke lokasi arena, apakah juga difasilitasi? Tidak, kami nanti akan di screening oleh aparat keamanan ya. Yang bisa masuk nanti yang dapat ID card dan undangan. Nanti akan ada screening, tidak bisa masuk. Termasuk tidak ada layar di luar? Layar tidak, kami tidak siapkan layar. Artinya memang saran KPU silakan nonton di rumah masing-masing. Itulah gunanya kami siapkan live di televisi Republik Indonesia dan TV lokal lainnya. Silakan. Baik, artinya himbauan salah satunya adalah menonton. Nonton ya, sambil ngopi di rumah lebih enak, lebih santai. Sambil bisa goreng pisang ketimbang di sana sampai sempitan belum tentu bisa nonton ke dalam. Dan juga memang KPU tidak menyediakan untuk menonton di lapangan. Tidak. Baik. Karena kami menghindari ya, berdasarkan rapat bersama. Kami sudah rapat beberapa kali nih bersama stakeholder dengan kepolisian, dengan pihak keamanan itu tidak perlu ada layar di luar. Artinya kita live, sudah ada live dan ada live streaming Facebook. Tidak hanya nonton di TV, nanti kita juga ada live streaming YouTube-nya KPU ada. Silakan nanti bisa nonton di TV, di handphone dong. Bisa nonton dimanapun bisa gitu. Dengan handphone saja bisa. Silakan nonton. Artinya hindari juga penumpukan di lokasi acara. Baik, Bu Eni, mencermati debat. Nah, ya kalau kita berkaca dari Pilpres kemarin luar biasa nih. Animo masyarakat dengan debat gitu. Nah, kalau untuk kepala daerah sendiri menurut Bu Eni, gimana Bu Eni? Ya, debat ini luar biasa. Kalau debat calon kepala daerah itu memang luar biasa untuk menyedot animo publik ya. Mereka itu melihat debat juga untuk dijadikan referensi. Ini pemimpinnya yang seperti apa, kemudian visinya bagaimana, dan isu apa yang menjadi perhatian khusus dari calon kepala daerah. Jadi debat memang sangat menentukan, gitu kan. Kita lihat beberapa proses pilkada, calon-calon kepala daerah di hasil debatnya itu bisa
menarik partisipasi publik untuk pindah dukungan ke dia atau justru menurunkan dukungan gitu ya. Jadi saya rasa di ajang debat ini calon gubernur, calon kepala daerah dan wakilnya harus hati-hati gitu ya untuk tidak mengeluarkan statement yang blunder kepada mereka sehingga nanti bisa berpengaruh terhadap keputusan publik untuk memilih dia atau tidak. Baik, baik. Kalau menurut Anda isu apa kemudian kalau kita bicara hari ini ya? Isu apa yang sebenarnya sentral juga yang perlu kemudian menjadi salah satu bahan nanti yang akan dibahas di debat? Mungkin ada masukan dari Anda, Bu Eni? Ya, di Jambi ini kan isu lingkungan itu belum menjadi apa ya, belum diangkat secara khusus dan fokus oleh beberapa kandidat pilkada, baik calon gubernur maupun bupati gitu. Padahal isu lingkungan ini sangat penting dan strategis sekali. Kita lihat Jambi tiap tahun misalnya masih ada kebakaran lahan, deforestasi, konflik tenurial, kemudian banyak ya isu-isu lingkungan ini ya, perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan yang memang harus diberdayakan dan lain sebagainya. Tapi calon-calon kepala daerah jarang yang mengangkat itu kan. Kebanyakan mereka ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan gitu ya. Kalau pendidikan sebenarnya harus mereka lihat juga seperti di Jambi ini pendidikan kan kendala utamanya adalah infrastruktur gitu, selain alokasi sumber daya guru. Nah ini belum sekali untuk menjadi fokus. Kemudian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi di Jambi juga belum menjadi fokus dari debat calon gubernur untuk diangkat. Baik. Budaya juga. Bagaimana pemajuan budaya di Jambi? Mengingat Jambi punya aset-aset penting untuk pemajuan budaya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan, Bu Eni, dan pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan menjelang pelaksanaan debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi. Baik, saya ke Bang Suparmi nih. Tadi ada beberapa masukan, Bang. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah sudah bisa diinfokan ke masyarakat berkaitan dengan tema debat pertama untuk besok ini? Baik, sudah. Tema itu sudah dirumuskan oleh tim perumus dan sudah kita bahas dalam pleno untuk kemudian ditetapkan dalam SK. Sudah ada di penyelesaian persoalan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temanya itu. Jadi temanya itu adalah penyelesaian persoalan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tema besarnya. Nanti subtema itu ada pendidikan, ada kesehatan dan lain sebagainya. Dan itu belum bisa kita ini kan berkaitan dengan materi, artinya rahasia nggak, Bang? Itu materi, Bang? Nah, kalau pertanyaannya ya rahasia. Nanti pertanyaan, karena kan tim panelis menyusun pertanyaan ini berdasarkan tema, subtema, indikator. Nah, nanti pertanyaannya apa rahasia. Nanti kita akan dalam amplop tertutup ya, nanti akan dibuka nanti pada saat debat. Nah, sering juga nih, Bang, kalau kita berkaca dari yang telah ada lalu, yang tentu menjadi presiden yang ya saya tidak bisa menyimpulkan apakah suatu yang baik atau buruk gitu. Ada juga yang kadang berpikiran bahwa debat itu kemudian ajang saling menjatuhkan antar pasangan calon. Nah, apakah itu kemudian ada rules atau batasan sendiri dari KPU sendiri, Bang? Jadi untuk terkait dengan pertanyaan yang disebut panelis itu kan wilayah kita di sana ya. Wilayah kita sudah atur, sudah bikin regulasi untuk panelisnya di SK panelis apa saja yang boleh. Tidak boleh itu, misalnya ya harus jelas pertanyaannya, tidak memihak dan lain sebagainya, itu jelas. Tetapi untuk antar pasangan calon, nanti itu yang akan kita rapatkan nanti di rapat akhir ya, agar nanti, karena kan yang hadir ini kan bukan pasangan calon nih susahnya, yang hadir itu adalah tim kampanyenya, LO-nya, atau nanti kita buat pada saat rapat tim, atau nanti kita buat format di rapat, nanti kita bikin surat atau untuk mengingatkan itu, ingatkan untuk tidak saling menjatuhkan ya, konteksnya
menjatuhkan pribadi ya, pribadi ya kalau pribadi ini yang agak personal. Iya, apalagi personal. Itu yang kita cegah. Tapi di tatip itu muncul kok, tidak boleh menjatuhkan personal itu ada. Di tatip kita, tatipnya nanti akan dibacakan oleh moderator pada saat awal. Dalam artian memang tidak boleh pertanyaan yang kemudian menjatuhkan secara personal. Tidak boleh. Dia harus fokusnya ke visi misi itu. Kita kan teman-teman pasangan calon ini punya visi, misi dan programnya. Silakan dalami itu, kuliti itu, tidak ada persoalan. Itu mungkin lebih pas ya konteksnya karena memang kita siapkan ruang untuk itu, bukan untuk menguliti persoalan-persoalan personal. Apalagi persoalan pribadi yang membuat ya kita harapkan itu tidak dilakukan. Baik. Kalau itu nanti pasti akan moderator akan mengingatkan itu. Kita sudah nanti akan briefing moderator. Kalau ada hal yang begitu pasti akan diingatkan oleh moderator, dan akan dibatasi seperti itu. Artinya pada debat pertama besok itu hanya gubernur atau wakil? Hanya calon gubernur saja. Gubernur saja. Dan yang kedua nanti ada calon wakil gubernur ya. Calon wakil gubernur. Tapi kalau mereka mau datang berdua mau hadir silakan. Tapi tetap tidak berada di panggung seperti tidak itu. Di panggung. Yang di panggung hanya calon gubernur yang pertama, kedua adalah calon wakil gubernur. Yang penutup nanti baru calon gubernur dan wakil gubernur ya. Baik. Bu Eni, berbicara debat. Nah, kalau saya tidak tahu apakah ini memang peraturan yang bersifat nasional atau seperti apa. KPU sendiri memang tidak menginginkan ada artinya serangan terhadap personal sendiri gitu ya. Nah, kalau Anda memaknai debat ini seperti apa baiknya Bu Eni? Ya, itu sudah benar bahwa debat tidak boleh menyerang personal. Debat calon gubernur atau calon pemimpin daerah itu seharusnya lebih mengedepankan isu apa yang harus mereka dorong ke publik untuk meyakinkan publik memilih mereka. Kemudian visi misi mereka yang menguatkan pemilih itu mendukung mereka, dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka nanti terpilih sebagai pemimpin daerah. Memang seperti itu, Bang. Jadi Anda setuju dengan konsepnya tidak ada serangan terhadap personal sendiri? Setuju, Bang. Baik. Nah, kalau Anda sendiri, Bu Eni, secara politik juga memandang sebenarnya, kalau dalam konteks debat ini sejauh mana sebenarnya debat ini mempengaruhi pemilih sendiri? Atau jangan-jangan hari ini pemilih itu sebenarnya sudah punya pilihan masing-masing sebenarnya, nggak bisa digeser sebenarnya? 50-50 ya, Bang. Kalau saya lihat 50-50. Tapi itu sangat berpengaruh. Apa yang statement apa yang ketika dikeluarkan ketika debat itu, dan seperti apa mereka mengcounter serangan-serangan debat, dan juga isu-isu apa yang mereka bawa ketika debat itu juga sangat mempengaruhi, Bang. Selain pemilih juga punya nilai-nilai tersendiri kenapa mereka mendukung calon tertentu. Tapi debat juga berpengaruh. Kadang-kadang kan sekali lagi kadang-kadang pemilih yang belum punya ketetapan itu akan melihat dulu debat nanti gimana ya, seperti apa gitu kan, dan bagaimana si calon ini mengcounter serangan-serangan debat yang sifatnya ideologis, kemudian rasional terhadap isu-isu tertentu. Baik. Saya ke Bang Parmin lagi, Bang. Salah satu juga isu penting nih dalam pembahasan debat ini berkaitan dengan independensi sendiri. Nah, bagaimana kemudian KPU menjamin itu, Bang? Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam persiapan debat ya beberapa yang kita lakukan ya. Baik, misalnya kita dalam memilih tim perumus ya, itu ada fakta integritas yang ditandatangani bermaterai ya, materai 10.000. Kemudian nanti di panelis juga begitu, nanti di moderator juga begitu, bahkan nanti kru stasiun penyiaran masuk radio kita juga minta itu. Nanti fakta integritas. Iya, fakta integritas. Dia harus ngambil video gambar itu harus sama. Kalau si A ini segini ya gitu, berganti-gantian gitu, tidak bisa fokus ke satu calon saja. Ini kan bahaya ini. Maka kita minta komitmen itu. Dan itu akan kita ingatkan, kita kontrol, nanti kita akan bentuk tim untuk mengawasi itu. Bagaimana gambar itu berimbang, tidak mengarah kepada salah satu calon saja. Artinya semua pihak yang akan terlibat di sana harus menjaga independensi dan netralitasnya. Nah, bicara rules sendiri, Bang, batasan-batasan apa yang kemudian diperbolehkan atau tidak diperbolehkan secara konkret ini di dalam bahasan debat nanti? Ya lihat itu kita ngelarang ya, kita ngelarang. Nah, ya, itu kita membawa peralatan yang di luar dari APK yang melekat di badan dan tutup kepala itu dilarang.
bawa itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh karena kita ini mau debat ya, bukan sebuah pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya ya. Yang membutuhkan supporter. Tapi ini adalah bagaimana kita bisa mendengarkan, bisa menyimak visi, misi dan program setiap calon, termasuk penajaman-penajaman dari soal-soal yang disampaikan, termasuk nanti saling debat itu. Kalau nanti ribut itu nggak akan ketemu, itu nggak akan terdengar lebih riuhnya. Apalagi kita ini butuh suasana yang tenang ya. Ini live. Kalau live ini nggak bisa ribut-ribut gitu. Jadi tidak dimaknakan kehadiran tim pemenangan di ruangan tersebut sebagai supporter seperti itu ya. Nah, ini mereka itu statusnya adalah bagaimana memberikan dukungan, tapi dukungannya ya menonton langsung. Mungkin bertepuk tangan ketika dipersilakan oleh moderator. Ada momen-momennya yang penting tidak mengganggu. Dan itu nanti kalau masih ribut, saya yakinkan pastikan moderator tidak akan melanjutkan debatnya. Artinya dilarang juga membawa alat peraga kampanye kecuali yang melekat di tubuh. Badan plus tutup kepala. Tutup kepala, dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, kalau bicara ini juga Bang, ini kan juga animo masyarakat juga sangat tinggi nih. Nah, jika dan termasuk ini tentu mungkin saja menjadi tayangan yang luar biasa nanti. Jika tentu streamingnya ditonton banyak orang begitu ya. Kalau relay yang dilakukan sendiri oleh akun-akun pribadi gitu boleh? Kita tidak mengatur ya. Tidak mengatur itu, regulasi kita tidak mengatur, tetapi yang jelas yang kita live itu TV nasional, TV lokal yang bekerja sama dengan kita yang sudah ada, kita itu pakai SK, kita SK kan termasuk nanti live di akun medsos kita di YouTube kita itu ada SK-nya. Di luar itu ya monggo silahkan, tapi kan kita tidak bertanggung jawab atasnya. Karena bisa aja nih diselang-selingi kampanye iklannya berpihak, kita nggak masuk ke wilayah itu. Yang jelas yang resmi adalah tadi 3 stasiun TV lokal, TVRI Jambi salah satunya, nanti ada RRI Jambi, plus nanti akun YouTube KPU Provinsi Jambi. Baik, Bu Weni, tentu peran media juga tentu sangat penting sekali dalam hal ini, independensi media, kemudian bagaimana peran aktif media sendiri di dalam bisa kita katakan promosi visi dan misi para pasangan calon ini. Sejauh ini Anda melihat seperti apa, Bu Weni? Ya, media ini bisa menjadi dua sisi pedang gitu ya. Karena media juga dalam pemberitaan ataupun dalam menjadi jalan iklan bagi calon kepala daerah yang terlibat dalam pilkada juga harus dituntut menjadi independen gitu ya. Ini yang harus dijaga oleh media. Nah, kadang-kadang media memang tidak memberitakan secara tidak memberitakan kecenderungan terhadap calon tertentu, tapi kadang-kadang mereka menggunakan penggiringan opini melalui pengamat-pengamat yang tidak independen gitu ya, seperti itu, atau juga memuat opini-opini yang tidak independen di dalam publikasi mereka. Nah, ini menjadi PR bersama media-media di Jambi. Saya harapkan independen dalam memberitakan maupun memuat opini-opini soal pilkada, sehingga masyarakat tidak terpengaruh secara black campaign melalui media secara langsung maupun tidak langsung gitu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih bahas berkaitan dengan menjelang debat kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, kita sedikit keluar dari debat ini, Bang. Bisa kita katakan ya sepertinya ada madem gitu ya. Tapi di media sosial kita luar biasa ini sebenarnya. Nah, kalau bicara tentang kampanye sendiri ini, bagaimana kemudian KPU ini kan sangat berkorelasi nih bagaimana komunikasi KPU berkaitan dengan ini.
apakah semua media sosial yang kemudian dijadikan sebagai sarana kampanye oleh pasangan calon itu terdaftar di KPU Bang hari ini? Ya untuk yang terdaftar sudah ada ya. Dari awal sebelum masa kampanye kita sudah jurati. Silakan mendaftarkan media yang kalau nggak salah itu 30 ya. 30 akun yang disampaikan ke kita. Dan itu sudah disampaikan? Ada ke kita, ada daftarnya. Tetapi kan penegakan hukumnya kan bukan di kita. Iya, di Bawaslu dia. Iya, jadi penegakan hukum terhadap akun-akun yang tidak terdaftar itu kan nggak di wilayah kita. Tetapi dari awal sudah kita ingatkan, silakan daftarkan akun yang dipakai untuk kampanye. Supaya apa? Supaya kampanye bisa teratur sesuai regulasi. Kalau akun-akun di luar itu kan nanti wilayahnya beda lagi. Dan itu yakin akan ditertibkan oleh Bawaslu. Sepanjang ada yang lapor, biasanya akan ditertibkan melalui kerjasama dengan Kominfo itu bisa di take down biasanya akun itu. Apalagi akun-akun yang hoax dan lain sebagainya. Baik. Kita coba ke Bu Eni. Bu Eni, kalau Anda mencermati sendiri media sosial kita hari ini, tadi kita sudah berbicara tentang media massa, cetak, elektronik, lalu bagaimana sendiri dengan media sosial Bu Eni? Yang meresahkan ya, media baru ini karena pertumbuhannya sangat cepat dan pergerakannya sangat cepat, media baru yang termasuk media sosial, apakah Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Thread, dan lain sebagainya ini akhirnya menjadi ajang black campaign, iya, kemudian serangan secara personal, iya, dan hal-hal yang tidak bisa terpuaskan di media mainstream itu luar biasa dijalankan di media baru yang berupa media sosial. Nah, ini yang harus menjadi PR bagi penyelenggara pemilu untuk memantau ini dan juga masyarakat saya rasa ya. Nah, sepanjang proses pemilu, apakah itu pemilu presiden, DPR, apalagi pilkada, media baru yang berupa media sosial, apapun bentuknya itu menjadi ajang kampanye kotor gitu untuk menyerang antar calon, untuk memanipulasi opini publik, kemudian juga menyerang orang-orang yang berupaya logis untuk melihat masing-masing kandidat. Nah, kalau bicara black campaign sendiri, Anda melihat trennya hari ini? Ya, black campaign hari ini saya merasakannya sejak pemilu ya. Kalau di pilkada ini memang ada sih, tapi tidak terlalu yang bagaimana gitu ya. Di beberapa medsos memang saya temukan black campaign yang menyerang personal calon gubernur gitu ya, dan black campaign yang menyerang secara individu terhadap tim sukses dan sebagainya gitu kan. Tapi juga sudah mulai bertumbuh orang-orang atau pengguna media sosial yang mengcounter black campaign tadi atau menjadi pembanding black campaign tadi dengan rasionalitas gitu ya, sehingga tidak terlalu terjadi polarisasi yang itu sangat meresahkan sekali. Tapi tetap ada. Tetap ada begitu ya. Baik, saya ke Bang Parmin. Mungkin kita keluar dari juga dalam konsep debat juga, Bang. Salah satu juga isu di dalam setiap tahapan pemilu ya, pemilu pilkada, itu salah satu juga pemilih suka anak dalam. Untuk pilkada kali ini, apakah masih sama konsepnya, Bang? Iya, jadi terkait dengan pendataan pemilih ya. Iya. Itu memang terkait suku anak dalam. Sebenarnya kan kalau secara umum ya, itu tidak ada kita bedakan ya. Tidak ada regulasi khusus tidak gitu ada ya. Tetapi dalam mendata kami siapkan data kemarin ya. Dari setiap kabupaten kota yang ada suku anak dalam itu kita minta untuk mendatanya. Bahkan ada data khususnya, tapi saya lupa data khususnya. Tapi itu ada datanya. Disiapkan itu kebetulan Pak Ol divisi datinnya itu dimasukkan khusus. Bahkan kemarin pada saat coklit kita kehadiran Ibu divisi perencanaan data di rumah sih, divisi data dari website Ibu Betty terus hadir langsung menyaksikan proses coklit itu. Waktu itu di suku anak dalam yang ada di Air Hitam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Saurlangun. Ada kendala khusus, Bang? Sejauh ini tidak ada sekarang karena hampir semuanya
suku anak dalam sudah punya identitas pendudukan ya, beda dengan dulu ya. Betul. Karena kan Pemda juga punya program-program untuk menjangkau mereka. Program sosial, baik sosial, baik layanan pendidikan yang membutuhkan KK dan NIK. Dan alhamdulillah mereka punya itu semua. Kalau akses sendiri Bang ke sana hari ini? Akses, ya ini persoalannya. Kita belum bisa, kelemahannya kita belum bisa menjadikan TPS di lokasi pemukiman suku anak dalam, khususnya mereka yang sifatnya masih di dalam ya, yang betul-betul di dalam seperti di air hitam itu, karena kan SDM-nya siapa yang nanti jadi KPPS itu persoalan. Saya bisa aja kita dirikan di sana TPS, tapi kan tidak ada SDM. Siapa jadi KPPS, pengawas TPS nanti seperti apa? Iya, kemudian KPPS-nya siapa? Kemudian yang menjamin dia di sana pada 27 November, karena kalau dia meninggal dia melangun, pindah ke tempat ya kan, itu kan tidak memberikan kepastian hukum. Makanya kita tetap menyediakan TPS bagi mereka itu di desa-desa tersetempat, sehingga nanti mereka bisa mendatangi itu untuk menyalurkan hak pilihnya. Jadi selama ini berlaku seperti itu ya. Jadi mereka dibuat di TPS, artinya mereka masuk di daftar pemilih di TPS terdekat dengan pemukiman mereka. Ya. Sesuai dengan KTPL dia terdaftar. Kan KTP-nya kan harus punya lokasi kan, RT-nya berapa, desa apa gitu. Kalau dalam evaluasi selama ini Bang, partisipasi pemilih mereka? Tinggi Bang, kalau pilkada selalu tinggi Bang. Kalau pilkada itu semua dalam ini malah banyak kandidat-kandidat, tim kampanye itu yang mendekati mereka. Itu ramai itu selalu aktif, karena kalau dia datang satu kepala sukunya, itu pasti akan semuanya ikut. Artinya tidak benar dong kalau ada yang mengatakan partisipasi pemilih suku anak dalam itu rendah? Nah, cuman memang terkendala terkait beberapa hal yang Anda sebut tadi, ya akses. Iya, lokasi TPS dan lain sebagainya ya. Apalagi mereka sempat sih di awal-awal mereka nggak mau, di pendataan itu mereka nggak mau didata. Iya, kita sempat baca itu. Kita ketemu itu di Sawangan itu tidak mau didata. Tapi kami pakai pola lain, kan ada data lama dan ada data di desa terkait dengan data mereka. Akhirnya tetap kita masukkan dalam sebagai pemilih, karena nggak mungkin kita tinggalkan. Maka kita masukkan. Tapi kalau sudah berdata nanti dia akan nyoblos, yakin saya. Dia akan datang ke TPS dengan tim tadi. Tim ini kan tim bergerak nih. Teman-teman. Dan itu boleh dilakukan oleh tim. Aktif. Kalau dia mengajak kan tidak ada persoalan Bang. Namanya dia meyakinkan misi-misi. Ayo ikut milih gitu ya. Kan? Tidak ada persoalan. Yang tidak boleh itu kan jangan memilih, yang tidak boleh. Jangan memilih atau memberi iming-iming tertentu. Atau pakai uang ya, itu konteksnya teman-teman Bawaslu. Tapi yang jelasnya kan dia berkampanye, kan dia punya hak pilih juga. Dia sebagai pemilih, juga sebagai peserta kampanye. Maka silakan saja tim kampanye untuk mendatangi mereka, meyakinkan dengan program atau apapun itu. Atau memberikan alat bahan kampanye berupa kaos, silakan monggo. Artinya sangat hal ini bagaimana kemudian partisipasi pemilih suku anak dalam ini sangat membutuhkan kerjasama semua pihak kemudian untuk menggunakan hak pilih. Baik, kita ke Bu Weni lagi. Tadi sembari kita menunggu penelpon tadi, Bu Weni, berkaitan dengan suku anak dalam sendiri, ya, dan beberapa kelompok masyarakat adat kita sendiri berkaitan dalam partisipasi memilih. Apa yang bisa Anda tanggapi, Bu Weni? Ya, saya setuju dengan katanya Abang tadi, ya, Bang Parmin dari KPU, partisipasi pemilih suku anak dalam memang tinggi ya, karena yang menjadi pedoman kan memang Tumenggungnya gitu ya. Ya, hari ini yang masih menjadi PR ya tadi jangkauan infrastruktur untuk menjangkau komunitas suku anak dalam dan upaya untuk mengorganisir mereka untuk keluar gitu, dan juga bagaimana meningkatkan partisipasi ini basicnya komunitas gitu, itu menjadi PR untuk menangani mereka, selain dengan adaptasi dengan masalah melangun, masalah apa gitu, tantangan-tantangan tersendiri gitu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa suku anak dalam ini jangan hanya dijadikan objek ketika pemilu, suaranya diperlukan ketika pemilu gitu, untuk mendongkrak suara, tapi setelah itu mereka masih tetap hidup dalam marginalisasi yang luar biasa dari berbagai aspek gitu. Mereka tidak diikut sertakan dalam kebijakan-kebijakan penting dan dilupakan saja. Pas pemilu saja mereka diperlukan suaranya. Nah, ini yang menjadi PR bersama, Bang. Perlu suatu kebijakan khusus mungkin, Bu Eni? Misalnya tadi sempat dibahas disentil TPS khusus gitu. Ya, walaupun tantangan kita juga harus mengakui kan, tantangan juga tentu tidak mudah untuk membentuk hal tersebut.
Ya, harus ada tadi upaya-upaya solusi untuk menjaring suara mereka yang basicnya komunitas. Tapi kan ini tidak hanya masalah suara gitu loh. Setelah itu mereka diapakan? Tidak hanya diperlukan suaranya saja, tapi juga harus setelah itu mereka ketika suara mereka berikan, apakah ada kebijakan yang pro kepada mereka? Baik. Saya ke Bang Parmin lagi. Di samping pemilih, Bang, juga isu sentral dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah kawasan-kawasan perbatasan. Kita sudah clear dengan itu, Bang? Iya, baik. Terkait dengan pemilih di tapal batas ya, kita kan de jure ya, pendataan pemilih kita de jure. Saya sempat kemarin beberapa titik itu mendatangi langsung ya, seperti batas Jambi Sumbar itu di Bungo, kita lihat. Kita melayani sepanjang KTPL-nya itu adalah Bungo. Kalau dia sudah Sumbar ya minta maaf, kita nggak bisa mendatanya dalam daftar pemilih dia. Apalagi ini serentaknya nasional ya, nasional, maka itu lebih sulit, lebih mudah lagi. Ini agak rapi datanya, karena nggak mungkin dia milih di dua tempat dengan link yang sama. Artinya tidak ada lagi persoalan pemilih. Saya pikir agak lebih memudahkan kami ya. Kalau dulu kan bergelombang nih, kita pilkada dia enggak, dia mau masuk ke sini gitu. Kalau sekarang ini kita dibantu oleh karena pilkada nasional ya, serentak nasional ini kita lebih aman ya daripada perbatasan. Termasuk perbatasan antar kabupaten kota di internal kita. Ya kan dia harus basicnya adalah de jure sesuai KTP-L-nya. Nah, ini nggak mungkin mendata pemilih kota di Muara Jambi. Nggak mungkin orang kota ini mendata pemilih yang KTPL-nya Muara Jambi gitu. Nah, itu juga Bang, kalau kita berkaca ke Pilkada 2020 gitu ya. Itu ada juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan data kependudukan gitu ya. Nah, mungkin perlu ada penegasan nih Bang. Pemilih yang memiliki hak pilih itu di samping ada di daftar pemilih apa saja Bang? Apakah bisa juga dengan KTP elektronik atau bisa juga alternatif lain? Jadi di dalam regulasi kita bahwasanya dia harus warga negara Indonesia 17 tahun, bukan TNI Polri dan sudah memiliki KTP elektronik ya. KTP elektronik ini bisa nanti digantikan dengan KTP digital. Bisa nanti dengan biodata kependudukan namanya. Jadi identitas kependudukan yang ada fotonya. Ya, nah, yang diterbitkan oleh Dukcapil. Jadi ada namanya biodata penduduk. Bagi mereka yang sudah merekam KTP elektronik, tetapi umurnya belum 17 tahun, dia kan belum boleh rekam nih. Ya, daftar pemilih nih. Dia bisa dapat biodata kependudukan itu, dan itu bisa dibawa ke TPS pengganti KTP elektronik. Misalnya dia 17 tahunnya itu pada pas di hari itu 27 November 2024, karena dia lahirnya itu 27 November 2007. Kan nggak mungkin itu, nyetaknya kapan bisa, karena walaupun Dukcapil siap buka, tapi kalau domisilinya jauh, misalnya di Baru Selatan, ya kan nggak mungkin dia mau ke Senggati nyetak itu. Maka kita sarankan setelah merekam, dia cetak biodata kependudukan. Di sana ada NIK-nya, ada NKK-nya, ada fotonya, ada identitas dirinya ada. Dan itu di luar daripada itu tidak diakui. Tidak bisa. Tidak bisa, sekalipun tidak ada. Surat keterangan juga. Hanya itu aja, biodata kependudukan atau tadi KTPL atau KTP digital yang ada di handphone itu. Baik. Artinya tadi Anda juga mengatakan biodata kependudukan itu sebenarnya juga artinya berlaku kepada orang yang sudah melakukan perekaman, tetapi fisik KTP elektroniknya mungkin belum ada, dan hanya berlaku untuk itu. Di luar daripada itu tidak punya hak pilih. Tidak bisa. Baik, artinya maka nanti akan ada screening ya. Kita ada KPPS 4 dan 5 yang akan memastikan itu. Karena kita udah punya pengalaman pahit ya. Pilkada Gubernur 2020 kita punya pengalaman pahit. 88 TPS itu harus PSU oleh MK akibat ada pemilih yang ada dalam DPT tetapi belum punya KTPL diperbolehkan. Padahal kita ini substansinya dia punya hak pilih, tapi administrasinya belum terpenuhi. Artinya kita patuhi itu. KTP elektronik dan itu merupakan wajib gitu. Baik. Saya ke Bu Eni sebelum break iklan. Berkaitan dengan pemilih pemula sendiri, Bu Eni. Apa tanggapan Anda, Bu Eni, untuk pilkada ini? Ya, pemilih pemula untuk masa pilkada ini saya rasa mereka cukup antusias ya. Saya rasa sebagian besar pemilih pemula juga dalam perjalanan proses pilkada itu mewarnai bagaimana partisipasi pemilih di dalam pilkada yang akan menentukan keterpilihan calon-calon di dalam pilkada itu tadi.
Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana menguatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga mereka memang menjadi pemilih yang berkualitas di masa depan. Nah, ini PR bersama juga untuk KPU dan lembaga terkait menangani masalah pemilih pemula gitu. Itu Bang. Baik, baik. Lalu apa yang kemudian harus dilakukan, Bu Weni, berkaitan dengan pemilih pemula, terutama dalam hal ini pemangku kepentingan sendiri? Artinya perlu suatu edukasi yang juga sangat penting. Iya, meningkatkan literasi mengapa mereka, saya rasa yang menjadi perlu ditingkatkan adalah meningkatkan literasi mengapa mereka harus berpartisipasi dalam pilkada maupun pemilu. Kemudian seperti apa mereka apa pandangan-pandangan politiknya untuk memilih pemimpin yang berkualitas gitu ya. Dan bagaimana mereka harus menghadapi kendala-kendala dalam memberikan suara di hari H, itu yang paling penting gitu ya. Sehingga mereka ketika menemui misalnya data double atau menemui masalah-masalah yang tidak bisa ada di tempat, itu mereka bisa menemukan solusi gitu Bang. Gitu. Baik, baik, baik. Sekarang Bang Parmin lagi, mungkin mendekati akhir-akhir acara dan sebelum kita break iklan, Bang Parmin. Kalau kita kembali ke debat, apa sih harapan Anda sebenarnya Bang Parmin kepada pasangan calon? Ya baik ya, Bung Doni, terkait dengan harapan ya, saya pikir kita sebagai penyelenggara pemilu berharap ya, pasangan calon memaksimalkan momen debat ini untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya. Meyakinkan pemilih atas visi, misi, dan program mereka. Bahwasanya mereka itu yang terbaik. Jadi tampilkanlah yang terbaik. Silakan pelajari dan pahami dan sampaikan rangkai kata-kata, kalimat untuk meyakinkan pemilih. Ini adalah momen untuk meyakinkan pemilih ya. Silakan itu dimaksimalkan. Baik, baik, baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita sampai pada akhir acara kita hari ini. Bu Weni, closing statement Anda hari ini, Bu Weni, singkat saja. Ya, oke, saya berharap pilkada kali ini bisa calon-calon itu bisa mengedepankan visi misi yang realistis dan diterima oleh masyarakat, serta bisa mendorong isu-isu krusial di Jambi untuk menjadi bagian dari pemikiran dan program mereka, dan mereka juga melihat aspek-aspek inklusi, apakah itu masyarakat adat, perempuan, dan anak. Dan saya optimis bahwa kali ini partisipasi pemilih itu meningkat lebih signifikan dibanding sebelumnya. Baik, baik. Terima kasih Bu Eni. Bang Parmin? Baik, terima kasih Bung Doni. Saya hanya mengingatkan kepada pemilih, jangan lupa nanti nonton ya, nonton live debat pertama calon gubernur Jambi pada hari Minggu 27 Oktober 2024 jam 19.00 WIB sampai selesai. Yang kedua, saya menghimbau teman pemilu untuk mengecek apakah terdaftar dalam pemilu atau tidak. Cek dptonline.kpu.go.id sehingga nanti bisa, kalau nanti memang belum terdaftar, segera lapor ke PPS setempat, nanti bisa didata sebagai daftar pemilih khusus yang milihnya jam 12 sampai jam 1. Terakhir, jangan lupa nanti hari Rabu 27 November 2024 datang ke TPS. Kita pilih pemimpin kita, kepala daerah di tingkat gubernur maupun kabupaten kota. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang Suparmin dan Bu Eni dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan dalam menghadapi debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi, dan tentunya adalah mari sama-sama kita saksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi agar kita mengetahui visi misi serta program para calon-calon yang akan kita pilih. Pemirsa, demikian dialog singkat kita dan tentunya kita akan kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.